Ratusan emak-emak kompak mendatangi sebuah warung yang terletak di pinggiran sungai irigasi di Dusun Jarong, Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat. Emak-emak ini kesal karena pemilik warung diduga menjual obat keras tertentu. Sesampainya di lokasi, ratusan emak-emak pun melampiaskan amarah dengan merusak warung, sementara pemilik warung sudah kabur. Menurut warga, warung ini sudah lama dijadikan tempat transaksi jual beli obat keras tertentu. Warga mengaku resah karena banyak pelajar menjadi korban dan ketagihan untuk membeli. Saya juga nggak tahu persis barangnya, katanya apa sih pel-apa Suka jual-jual barang-barang gitu? TM gitu apa sih, saya juga jangankan megang, lihat juga nggak pernah gitu. Katanya TM, nggak tahu dari singkatan apa TM. Gitu. Tapi ini mah banyak anak-anak yang sering ngumpul di sini gitu ya? Enggak. Oh enggak. Enggak, cuma belok dikit sebentar berangkat gitu, ada satu dua orang lah gitu. Akibat kejadian ini, satu buah warung yang dijadikan tempat transaksi dan sebuah warung gado-gado hancur. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Presiden Joko Widodo merespon hasil putusan sengketa Pilpres yang menolak gugatan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Menurut Jokowi, hal itu sekaligus menggugurkan segala tuduhan yang ditujukan kepada pemerintah soal bansos dan netralitas aparat. Presiden Joko Widodo menanggapi hasil putusan sengketa Pilpres yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jokowi mengatakan pemerintah menghormati hasil tersebut, terutama putusan MK bersifat final dan mengikat. Ia juga menyoroti pertimbangan hukum para hakim MK yang menggugurkan segala tuduhan yang dilayangkan pada pemerintah, seperti intervensi aparat sampai politisasi bantuan sosial dan ketidaknetralan kepala daerah. Dengan selesainya Pilpres, Jokowi pun mengajak semua pihak untuk bersatu membangun bangsa ke depan. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan sengketa Pilpres 2024. MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Dengan demikian, Prabowo Gibran sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dan akan dilantik pada bulan Oktober 2024 mendatang. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan melakukan rapat pleno penetapan Presiden, Wakil Presiden 2024 terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Rapat pleno rencananya digelar pada Rabu di Aula Gedung KPU Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi secara resmi telah menolak semua gugatan Pilpres yang diajukan kubu Paslon 01 dan 03 melalui sidang PHPU Senin kemarin. Sesuai aturan yang berlaku, KPU harus melakukan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 3 hari pasca pembacaan putusan. Rencananya rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan digelar pada Rabu esok di Aula KPU Republik Indonesia. KPU juga akan mengundang 2 pasangan calon lainnya, para ketua umum dan sekjen partai politik peserta pemilu 2024, serta tim dari ketiga paslon Capres-Cawapres 2024. Kalau berdasarkan peraturan KPU yang nomor 6 tahun 2024 di pasal 14 itu tertera bahwa 3 hari pasca
pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, maka paling lambat 3 hari itu KPU akan menetapkan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih. Nah, kalau dihitung paling lambatnya 3 hari, berarti besok tanggal 24 April sudah memenuhi tenggatnya. Oleh karena itu besok pagi pukul 10 tanggal 24 April tahun 2024 KPU akan mengundang sejumlah pihak, mulai dari lembaga negara, pimpinan lembaga negara, kemudian pemerintah, tentu yang terkait ya relevan, dan kemudian partai politik, ketua umum dan sekjen dari partai politik peserta pemilu tahun 2024, juga 3 tim paslon, 3 pasangan paslon juga kami undang untuk melakukan rapat pleno terbuka terkait dengan penetapan pasangan calon presiden. Gibran Rakabuming Raka memastikan mendampingi Prabowo Subianto pada penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 di Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Usai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, Rabu besok Prabowo dan Gibran berencana menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh. Ya, lihat besok ya. Semoga besok acaranya lancar. Kalau kabinetnya gimana? Masih nanti. Buat proses transisi itu kemarin katanya di istana sudah mulai menyiapkan, ada komunikasi mungkin dengan Pak Jokowi sama Emil Presiden. Sudah berjalan. Ya. Nanti setelah dari KPU juga ada beberapa pertemuan ya, ditunggu saja. Dengan siapa jenis pertemuan? Kalau kami kan intinya pengen cepat-cepat silaturahmi dengan semua, menggandeng semua. Nanti ke Jakarta Pasti, makanya ditunggu saja setelah acara KPU besok. Kami sudah merencanakan pertemuan dengan tokoh-tokoh yang kemarin belum sempat ditemui. Ya. Tapi sudah ada komunikasi dengan tokoh-tokoh tersebut atau baru sebatas? Nanti setelah KPU ya, kami akan menemui tokoh-tokoh yang kemarin belum sempat kita temui. Kan tujuannya untuk silaturahmi, dan dari paslon 01, 03 kan juga sudah menerima putusannya, sudah memberikan selamat juga. Ya bisa enggak soal ditulis dengan Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kediaman Prabowo, Presiden terpilih 2024-2029 di Kertanegara 4 Kebayoran Baru telah dipenuhi karangan bunga ucapan selamat. Selain itu rencananya tim hukum Prabowo Gibran juga akan bertemu dengan Prabowo. Usai Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa Pilpres yang diajukan paslon nomor urut 1 dan 3, hari ini Prabowo Subianto akan bertemu dengan tim hukum di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kuat dugaan untuk pembahasan persiapan Prabowo Gibran yang akan menghadiri undangan KPU esok hari untuk penetapan resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Nampak juga sejumlah karangan bunga sebagai ucapan selamat terpampang di depan kediamannya. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih masih akan melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan hingga pelantikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari rumah Prabowo di Kertanegara, kami telah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani di sana. Selamat sore, Jen. Seperti apa situasi saat ini di kediaman Prabowo Subianto? Selamat sore Davi dan juga pemirsa, situasi hari ini atau sore ini di rumah kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Saat ini masih belum ada aktivitas atau kegiatan tertentu berdasarkan pantauan kami di sini. Namun yang pasti pagi tadi ada sejumlah karangan bunga yang dikirimkan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 di depan rumah kediamannya. Namun saat ini kami masih menunggu, yang pasti nanti sekitar pukul 7 malam akan diadakan pertemuan di antara Prabowo Subianto dengan tim hukum Prabowo Gibran yang akan dipimpin oleh Yusril Iza Mahendra sebagai ketua tim hukum Prabowo Gibran. Nantinya akan bertemu di rumah kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Dan saat ini kami masih menunggu nantinya siapa sajakah yang akan hadir, apakah hanya tim hukum dari Prabowo Gibran saja atau ada pihak-pihak
pihak lain seperti misalnya para partai koalisi pendukung Prabowo Gibran yang juga akan hadir, dan kami masih menunggu seperti apakah nanti pertemuan yang akan dilakukan, kemudian apakah akan ada konferensi pers secara resmi yang akan dilakukan. Yang pasti untuk pertemuan nanti malam antara Prabowo Subianto dan juga tim hukum Prabowo Gibran ini akan membahas mengenai hasil atau putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum, karena diketahui pada hari kemarin saat MK membacakan putusan ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih tidak hadir langsung di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tim hukum ini akan menyampaikan secara langsung bagaimana hasilnya dan keberjalanan atau kelangsungan selama sidang PHPU dan juga putusan yang telah dilakukan atau disampaikan di Mahkamah Konstitusi pada hari lalu. Kemudian berdasarkan konfirmasi juga pada esok hari akan ada keputusan yang akan disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, dan yang pasti keduanya ini akan hadir langsung dan kami akan pantau nantinya jikalau mereka ini berkenan akan menjawab pertanyaan bagaimanakah rencana pertemuan dengan ketum atau ketua umum partai-partai yang lain seperti partai PDI Perjuangan ya. Ini dikabarkan akan ada pertemuan di antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri, dan kami akan memantau nantinya bagaimana konfirmasi atau keberlanjutan pertemuan yang akan dilangsungkan nantinya. Namun hingga saat ini kami belum memantau adanya situasi atau kegiatan khusus yang dilakukan di sekitar rumah kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, maupun di tempat saat ini kami melaporkan yang tidak jauh dari rumah kediaman Prabowo Subianto, yakni di Media Center TKN Prabowo Gibran. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda langsung dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, PKS menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. PKS pun turut memberikan ucapan selamat ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengapresiasi pesta demokrasi yang telah dilalui, memberikan beragam pembelajaran untuk membawa perubahan Indonesia yang lebih baik. Kami, Partai Keadilan Sejahtera, mengucapkan selamat bertugas pada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan perlindungannya. Demikianlah konferensi pers ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mencurah limpahkan pertolongannya bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS, dan kerja bersama ini bukan hal baru yang insya Allah akan kita teruskan juga dalam perjalanan ke depan. Kita merasa apa yang telah kita torehkan kemarin, seperti disampaikan Pak Presiden tadi, telah ikut mewarnai demokrasi Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan bisa menjadi bekal untuk ke depannya. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih, dan insya Allah apa yang sudah kita kerjakan menjadi bekal untuk kita mengarungi. Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengapresiasi dan menghormati hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Menariknya, dalam persidangan kali ini pertama dalam sejarah ada 3 orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion soal putusan MK yang menolak secara keseluruhan. Hakim majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses sejak dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili. Hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah... Ya begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Yang pertama, proses hukum tentang pemilu ini sudah selesai.
tentang Pilpres tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah, kita sportif. Sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka harus diikuti putusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus ada jalurnya sudah. Nah, kalau yang politik saya tidak tahu. Tapi perjuangan yang sudah dilakukan selama ini sudah menghadirkan saksi-saksi dan lain sebagainya, Bapak. Oh, banyak. Puas kan saya sebelum ke MK kan saya sudah bilang sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah, ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Terserah Kak. Iya, terserah kamu aja, terserah kamu. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Oke, cukup ya.